Haleluya. Puji Tuhan. Selamat bertemu kembali dan selamat kita berbakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang mengasihi hidup kita. Dia yang beserta dengan kita. Layaklah kita memuliakan Dia. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Haleluya. Kau ada di setiap jalan kami. Haleluya. Hati kami haus dan lapar akan Engkau. Akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu menjadi bagian kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang
Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kesempatan Kau berikan bagi kami untuk beribadah. Kami tahu dan percaya ya Tuhan, dimanapun kami ada, hadirat Tuhan kami rasakan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, sungguh sanggup kami nikmati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan, kemurahan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami ada sampai hari ini dengan tidak kurang satu apapun. Kami boleh menikmati kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, kesetiaan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Amat terlebih ya Tuhan, hanya Engkaulah segalanya bagi kami. Hanya Engkaulah segalanya yang kami miliki ya Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk semua anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami undang hadirat-Mu Tuhan, hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada hari ini ya Tuhan. Biar kuasa Tuhan kami rasakan hari ini, saat kami memuji menyembah Tuhan, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Bahkan saat kami pun dalam keadaan berbeban berat, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup memberikan penghiburan, karena hanya di dalam Engkau saja ada ketenangan yang kami dapati. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengundang Engkau hadir bersama-sama dengan kami saat kami beribadah memuliakan Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang memenuhi kehidupan kami. Semua pelayan Tuhan yang hadir hari ini pun Tuhan kami mohon biar urapan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang ada di rumah pun Tuhan tolong memberkati, menjagai, bahkan terlebih ya Tuhan memberikan semangat untuk selalu bisa memuji memuliakan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami buka ibadah kami pada hari ini dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, dimanapun kita berada saat ini, tidak menghalangi kita untuk memuliakan, meninggikan, membesarkan Dia. Karena hidup ini akan lebih indah kalau ada Yesus bersama dengan kita. Haleluya. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam satu hariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Amin Tuhan. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan
kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh amin, amin. Hidup ini berarti bersama dengan Dia. Haleluya. Hidup ini tambah manis setiap hari. Haleluya. Karena Yesus yang menuntun hidup kita. Haleluya. Sekali lagi, hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersamanya. Hidup ini tambah manis setiap hari. Karena Yesus menuntun hidupku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menolong tangannya. Oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, tangannya. Oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Percaya pada Yesus, itulah untukmu. Percaya pada Yesus, itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untukku. Hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus, itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untukku. Hidup senang. Sekali lagi, percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus, itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untukku. Hidup senang selamanya.
3 kali haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, selama kita hidup dalam dunia ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun mengalami suka duka dalam mengiring Tuhan. Apapun, bagaimanapun keadaan kita tetap pegang kepercayaan kita hanya kepada Tuhan kita. Haleluya. Bagaimana saja. Bagaimana saja jalan hidupku dalam dunia ini yang sungguh fana. Ku tinggal percaya pada Tuhanku, Yesus yang ku cinta sekarang dan selamanya. Bagaimana saja jalan hidupku. Bagaimana saja jalan hidupku dalam dunia ini yang sungguh fana. Ku tinggal percaya pada Tuhanku, Yesus yang ku cinta sekarang dan selamanya. Ku tinggal percaya. Ku tinggal percaya pada Tuhanku, Yesus yang ku cinta sekarang dan selamanya. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Tiba waktunya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Hidup ini lebih indah dengan Tuhan, tetapi hidup akan lebih indah lagi saat hidup kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku
betapa hatiku berterima kasih. Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, Jiwa dan ragaku. Haleluya. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami boleh merasakan kembali Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Betapa hati kami berterima kasih. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, terima kasih. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, kami mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Melalui pujian, penyembahan yang kami bawa kepadamu Tuhan, biarlah semuanya ini Tuhan dapat menyenangkan hatimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kembali lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga bekerja lewat firman Tuhan yang akan diberitakan sebentar. Sehingga setiap kami yang mendengarkan Tuhan boleh kembali mengalami sukacita, boleh mengalami jawaban Tuhan di dalam kehidupan kami. Pengharapan kami kembali dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kuasa Tuhan bekerja lewat hamba-Mu Tuhan, memberitakan firman Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam kebaktian kita di hari Minggu. Dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema kehidupan atau kematian, pilihan yang harus diambil, ditentukan sekarang. Kehidupan atau kematian, pilihan yang harus ditentukan sekarang. Mari kita melihat Alkitab kita dalam Ulangan pasalnya yang ke-30, Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-19 dan 20. Ulangan 30, ayat 19 dan 20. Saya bacakan untuk kita semua. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, hamba Tuhan Musa memperhadapkan kepada bangsa Israel di satu hal, ya, di satu sisi atau satu hal adalah kehidupan, keberuntungan, berkat. Tapi di sisi yang lain, di hal yang lain adalah kematian, kutuk, dan kecelakaan. Tentu dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, berlawanan satu dengan yang lain. Tapi tidak ada pilihan yang lain selain dua hal ini. Jadi kita harus memilih apakah kita memilih hal yang pertama atau hal yang kedua. Apakah kita memilih kehidupan, berkat, keberuntungan, ataukah kita memilih kematian, kecelakaan, dan kutuk. Tentu ayat-ayat ini adalah usaha terakhir dari Musa untuk membuat atau meneguhkan bangsa Israel dalam ketaatan, dalam kasih mereka kepada Tuhan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Musa akan mengakhiri hidupnya, dia tidak akan masuk ke tanah Kanaan, tetapi bangsa Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan, Musa ingin memastikan bahwa mereka akan tetap terus berkelanjutan dalam hidup, terus akan semakin besar, semakin diberkati, dan semakin menerima pembelaan dari Tuhan. Sehingga dia memperhadapkan. Jadi seperti dia menggambarkankah, menunjukkan dua hal kepada bangsa Israel yang harus dipilih. Dan hari ini juga hal ini diperhadapkan kepada kita, ditunjukkan, diperlihatkan. Kehidupan di satu sisi, kematian di sisi yang lain. Tentu adalah mudah bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, memilih dari dua hal ini. Pilihan ini bukan pilihan yang sulit untuk dipilih. Karena dua hal ini kan sangat berbeda, ya, tidak beda-beda tipis begitu ya. Jadi bukan mirip-mirip, tapi sesuatu yang sangat bertolak belakang. Yang satu di utara, yang satu di selatan. Yang satu kehidupan, yang satu kematian. Yang satu berkat, yang satu kutuk. Yang satu keberuntungan, yang satu kecelakaan. Sehingga kalau dalam memilih, maka ya kita tidak memerlukan usaha yang kuat begitu ya. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk memilih. Ya, puji Tuhan. Tentu mudah bagi kita untuk memilih. Saya mau memilih kehidupan.
Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya mau memilih berkat. Saya mau memilih beruntung. Itu adalah pilihan yang mudah dan pilihan yang benar. Pilihan yang sangat tepat. Rasa-rasanya aneh kalau kita memilih, saya pilih mati saja. Saya pilih Tuhan kutuk saya aja. Saya pilih celaka saja. Rasa-rasanya itu pilihan yang tidak akan kita ambil. Kita akan dengan mudah, dengan gampang memilih, ya Tuhan, beri saya kehidupan. Ya Tuhan, beri saya berkat-Mu. Ya Tuhan, berikan kepada saya keberuntungan. Ketika kita sudah sampai pada proses memilih dan pilihan kita seperti yang saya katakan ya, itu mudah, gampang untuk kita pilih, maka kemudian ya pilihan ini kan Bapak Ibu sekalian bukan seperti seperti kebetulan atau seperti undian begitu. Yang kita pilih ya berdasarkan kebetulan seperti itu atau tidak ada usaha, tindakan yang kita kerjakan. Tadi kita memilih ya benar, gampang, mudah. Tapi pilihan itu kemudian menuntut kita untuk melakukan satu tindakan, satu usaha, satu perjuangan yang harus kita akui tidak mudah. Dalam ayat yang ke-20, hamba Tuhan Musa berkata, atau saya baca mulai dari ayat 19 bagian akhir, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi dengan memilih kehidupan, keberuntungan, berkat, maka pilihan itu kita bisa dapatkan bukan dengan kebetulan. Tapi pilihan itu kita bisa dapatkan dengan bagaimana kita menyikapi firman Tuhan. Bagaimana sikap kita, kasih kita kepada Tuhan. Jadi pilihan itu akan mengarahkan kita, menggerakkan kita Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mentaati firman. Untuk mengasihi Tuhan. Jadi pilihan itu akan membawa kita kepada satu tindakan, satu usaha, yaitu satu keputusan taat kepada Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Jadi memang waktu kita memilih ya mudah. Tapi ketika kita sudah menentukan pilihan, maka ternyata pilihan itu Bapak Ibu Saudara-saudari tidak bisa kita dapatkan dengan kebetulan atau begitu saja. Atau dia datang sendiri, berkat itu datang sendiri. Kehidupan, keselamatan itu datang sendiri ya. Kita tinggal duduk saja dia datang. Keberuntungan itu datang sendiri. Itu tidak datang sendiri, itu tidak terjadi secara kebetulan. Kalau kita memilih dan ya kita harus memilih kehidupan itu, berkat itu, keberuntungan itu. Tapi kemudian itu akan menggerakkan kita. Kalau begitu, kata hamba Tuhan Musa, kasihilah Tuhanmu. Kalau begitu, kata hamba Tuhan Musa kepada bangsa Israel waktu itu dan kepada kita saat ini, lakukanlah perintah Tuhan, kehendak Tuhan, peraturan Tuhan. Jadi pilihan kita itu mendatangkan konsekuensi. Pilihan kita ya itu kemudian mendatangkan satu tindakan kita. Ya, kita harus berani memilih, berani bertanggung jawab seperti itu. Kita memilih ini lalu kemudian kita pun dengan tekad yang bulat, yang kuat. Komitmen kita. Aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau menuruti firman Tuhan. Karena kalau tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, hamba Tuhan Musa mengatakan kepada kita, mari kita baca ayat yang ke-17.
Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Sekalipun kita memilih untuk hidup, untuk beruntung, untuk diberkati Tuhan, tapi kalau yang kita buat, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu adalah perbuatan yang tidak mengasihi Tuhan. Dikatakan di sini, justru ya mereka mau disesatkan dengan sujud menyembah Allah lain. Di zaman kita sekarang ya, Allah lain itu tidak menunjuk kepada apa ya, sesuatu ya yang sifatnya ya keyakinan lain. Sifatnya lebih kepada menunjuk kepada ya bisa jadi kekayaan. Bisa jadi hobi kita. Bisa jadi orang tua kita. Bisa jadi anak-anak kita. Sesuatu yang kita tempatkan, posisikan seperti Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sekalipun kita memilih kehidupan, kita ingin diberkati, kita ingin beruntung, tapi kalau kemudian tindakan usaha kita adalah tindakan yang tidak taat kepada firman Tuhan, maka Musa katakan, pasti sekalipun engkau sudah masuk ke tanah Kanaan, sekalipun ya dia sudah menerima janji Tuhan, berkat Tuhan, dia sudah menerima tanah Kanaan itu kan tanah janji Tuhan, diberikan kepada bangsa Israel. Tapi di sana pun kata Tuhan, kalau kau menyembah kepada Allah lain, kalau bangsa Israel tidak taat kepada perkataan Tuhan, firman, peraturan ketetapan Tuhan, maka di situ pun aku akan membinasakan engkau, kata Tuhan. Jadi keuntungan ataupun kerugian, kecelakaan, kehidupan ataupun kematian, berkat ataupun kutuk, itu adalah bagaimana sikap kita terhadap Tuhan dan bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan. Ketika hati kita mengasihi Tuhan, ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka diberikanlah kepada kita kehidupan, berkat, keberuntungan. Tapi ketika kita tidak mengasihi Tuhan, kita menduakan Tuhan, atau mungkin ya kita membuat Tuhan bukan nomor satu, bukan yang paling tinggi, yang paling kita kasihi. Atau kalau kita tidak mentaati firman Tuhan, maka sekalipun kita tidak pilih, sekalipun kita tidak undang, kematian, kecelakaan, kutuk itu akan mendatangi kita. Saya mau maju di dalam pasalnya yang ke-32. Di situ hamba Tuhan Musa berkata seperti ini. Ini diberikan judul nasihat Musa yang terakhir. Saya baca ayatnya yang ke-45 sampai 47. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah, kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi hamba Tuhan Musa berkata bahwa firman Tuhan itu, perkataan Tuhan itu, peraturan ketetapan Tuhan itu bukan hanya kita lakukan, tapi kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena
Firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu bukan perkataan yang hampa, kosong, sia-sia, nggak ngaruh. Ada perkataan yang sia-sia, kosong, nggak ada pengaruhnya, nggak ada nilai kebenaran, ya, nggak ada ya di situ ya efeknya, manfaatnya, kegunaannya. Tapi firman Tuhan bukan perkataan yang sia-sia. Firman Tuhan itu kalau diremehkan, kalau tidak dihormati, kalau dianggap sebagai sesuatu yang ya sia-sia, ya tidak berharga, maka itu mendatangkan kematian. Maka itu mendatangkan kutuk, maka itu mendatangkan kecelakaan. Tapi kalau kita menghormati firman sebagai perkataan Tuhan, sebagai Allah sendiri, kita hormati dan kita pegang, kita lakukan, maka kehidupan, berkat, dan keberuntungan akan mendatangi kita semua. Jadi perkataan atau firman Tuhan bukanlah hampa, bukan sia-sia, bukan tidak ada dampak gunanya, tetapi sesuatu yang sangat berharga, sangat berdampak, sangat berguna bagi kita. Dikatakan itulah hidupmu. Jadi firman itu hidup kita. Firmanlah yang menjamin kehidupan kita. Perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Kalau Tuhan katakan kita hidup, kita akan hidup, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekalipun manusia bilang kita mati. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan katakan kita mati, sekalipun semua orang mengupayakan kita hidup, kita pasti akan mati. Jadi perkataan Tuhan itulah hidup. Peganglah itu, lakukanlah itu, ajarkanlah itu kepada orang lain, ajarkanlah itu kepada anak-anak kita supaya sama seperti kita hidup, mereka pun yang melakukan firman akan hidup. Dan dengan perkataan ini, dengan firman ini, lanjutlah umurmu. Kata hidup itu kalau kita mengartikan dari ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, itu bisa berarti begini ya, hidup yang berkesinambungan terus. Lalu hidup yang semakin hari semakin bertambah baik. Jadi kalau kita mentaati firman, hidup ini akan berkelanjutan. Kalau kita mau semakin menyelidiki, bukankah hidup kekal itu kita dapatkan di dalam kasih kita kepada Tuhan dan di dalam ketaatan kita kepada firman. Terus. Dan hidup yang semakin bertambah hari, semakin bertambah baik. Dan pada akhirnya adalah sorga itu. Itulah hidup yang tidak ada kurang di sana. Sempurna. Mari kita lihat kemudian ya, saya mengajak kita melihat kepada contoh. Jadi pilihan itu diberikan kepada kita dan pilihan itu ternyata menghasilkan ya kepada kita satu usaha, satu tindakan, yaitu mengasihi Tuhan, taat kepada peraturan ketetapan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita semua. Kalau kemudian saya mau mengajak kita melihat contoh dalam bilangan, kitab bilangan, di situ dituliskan bagaimana orang yang melakukan firman dan orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu. Bilangan pasalnya yang ke-14, mari kita lihat bilangan pasal 14. Ayat yang ke-29 saya baca. Bilangan 14 ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Kita tahu bahwa Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, tanah Kanaan akan diberikan Tuhan menjadi milik bangsa Israel. Ketika mereka sudah dekat, ya hampir sampai di tanah Kanaan, maka hamba Tuhan Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan tersebut. Hasil
dari pengintaian tersebut, 12 orang tersebut, 12 pengintai tersebut memberikan kabar bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah ya, susu dan madunya katanya, menunjukkan ya betapa subur ya, betapa hidup di Kanaan itu menghasilkan sesuatu yang sangat ya nikmat. Yang kedua, hasil daripada tim pengintai itu, survei yang mereka lakukan, bahwa tanah Kanaan itu penduduknya itu kuat-kuat dan pertahanannya itu juga kuat. Lalu muncullah perbedaan. Tadi saya kata hasil survei sama, beritanya sama, tapi perbedaan itu muncul. Satu kelompok adalah kelompok yang memang mau memegang firman itu. Kan Tuhan yang bilang, bukan kita. Bukan kita yang ambisi, bukan kita yang berniat begitu ya untuk mendapatkan tanah Kanaan itu, Tuhan. Jadi sekalipun mereka kuat, sekalipun pertahanan mereka kuat, tapi kan firman pasti terjadi. Tidak peduli dengan pertahanan yang kuat, dengan penduduk yang kuat. Kalau Tuhan berfirman, itu pasti jadi. Kita pegang, kita taati, kita percayai. Tapi 10 pengintai yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu melihat fakta, data, kenyataan. Gak mungkin. Ya, hitung-hitungan, kalkulasi. Ya, semua gak mungkin. Kita jangan masuk, kita pulang aja ke Mesir. Dan tahukah kita apa yang terjadi? Ya, mereka berontak kepada Musa. Mereka hampir-hampir memilih seorang pemimpin lain untuk memimpin mereka kembali ke Mesir, tanah perbudakan mereka. Maka pendek cerita, datanglah keputusan Tuhan ini. Setiap orang yang tidak memegang perkataanku, janjiku, kata Tuhan, maka mereka akan mati di padang gurun ini. Maka bangsa Israel harusnya sudah mau masuk tanah Kanaan, dibuat putar-putar oleh Tuhan 40 tahun. Sampai semua orang yang tidak melakukan firman, yang tidak percaya kepada firman Tuhan, itu mati di padang gurun itu. Kecuali katanya, Kaleb dan Yosua. Kenapa mereka dikecualikan? Karena mereka pegang firman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, niat saja tidak cukup di dalam mentaati firman. Akan datang ujian, akan datang keadaan di mana sepertinya ya kita itu berat, sukar untuk melakukan firman. Jadi sekali lagi, niat saja tidak cukup. Kita perlu namanya kesetiaan, peganglah, taatlah firman. Apapun terjadi, mau hidup, mau mati, taat saja. Ya. Mau kaya, mau miskin, ya, mau kekurangan, mau berkelimpahan, taat saja firman, pegang firman Tuhan itu. Karena Tuhan menjamin kalau kita taat, kita akan hidup. Kita akan beruntung. Kita akan mendapat berkat Tuhan. Tapi di sisi yang lain, siapapun kita, kalau kita tidak pegang firman, kalau kita tidak taat, kalau kita berani berontak, lawan kepada firman dengan data yang kita punya, dengan fakta, ya benar faktanya tadi ya, Kaleb dan Yosua pun tidak menyatakan data itu salah. Dia pun menyatakan memang mereka kuat, pertahanan mereka kuat. Tapi kan firman Tuhan itu yang menjadi dasar pegangan bagi kita, firman itu. Jadi contoh ini menjelaskan kepada kita bagaimana orang yang memegang firman itu, dialah yang hidup. Kita mau hidup kita berkelanjutan. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin ya ada waktunya kita akan selesai di dunia. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan akhir hidup kita. Kita akan berlanjut di sorga. Mungkin tidak semua hal baik itu kita nikmati di dunia. Tapi tahanlah, sabarlah. Karena sorga itu adalah tempat kita menikmati segala hal yang baik yang dijanjikan Tuhan tanpa ada sedikit pun yang kurang. Peganglah. Ketika kita diperhadapkan dengan fakta ya yang tidak mendukung kita untuk taat. Tidak didukung. Kalau jadinya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Kalau mungkin ya orang Kanaan itu pendek-pendek, bodoh-bodoh ya. Lalu temboknya juga ya pendek-pendek, tipis-tipis ya. Lalu kemudian alat perangnya juga ya zaman-zaman yang kuno sekali gitu ya.
Bisa jadi mereka, ya kita lakukan firman Tuhan, kita maju, Tuhan berkata bahwa Kanaan akan menjadi milik kita. Tapi kadang-kadang melakukan firman itu, ya, itu ada ujian. Ada cobaan yang diberikan, diizinkan terjadi pada kita. Taat nggak kita? Ketika kenyataan seperti tidak mendukung untuk kita taat. Itu akan menjadi ujian bagi kita. Tuhan, saya percaya Dia Tuhan yang bijak. Ya, kalau kita menjadi pemimpin, kita pun ya pasti akan membuat seperti ini, melihat loyalitas anak buah kita, melihat kepatuhan mereka. Ketika kita memutuskan sesuatu yang sepertinya bertolak belakang dengan yang lazim, ini orang masih mau taat nggak? Disitulah kita akan melihat mana yang loyal, mana yang taat, mana yang tidak. Mana orang yang taat hanya sebatas ya, kalau kita memutuskan yang benar menurut dia. Tapi ketika kita seolah-olah memutuskan yang salah menurut dia ya, disitulah kita bisa lihat, oh ini orang ternyata loyal, taat dia kepada pemimpin. Jadi saya percaya Tuhan pun seperti itu. Dia menciptakan keadaan seperti itu melihat kita. Apakah benar faktanya bahwa orang Israel tidak bisa mengalahkan orang Kanaan? Kan enggak, Tuhan kan bela, Tuhan tolong. Jadi yang dibutuhkan Tuhan adalah ketaatan kita. Yang dibutuhkan Tuhan ya bukan apa alasan-alasan kita, tapi apa? Ketaatan kita saja. Hati kita yang taat kepada Tuhan. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, saya kemudian menceritakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita belajar sejarah, maka bangsa Israel itu kemudian terpecah menjadi dua kerajaan. Satu kerajaan Israel, satu yang lain adalah kerajaan Yehuda. Dan tahukah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, dua-dua kerajaan itu sama-sama berakhir dengan kehancuran. Selesai sejarah mereka sebagai satu kerajaan. Karena apa? Alkitab mencatat seperti ini ya. Alkitab mencatat dalam 2 Raja-Raja. Saya membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-11 saya mulai baca, 2 Raja-Raja 18 ayat 11. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Ayat 12. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Hancur, mati, kutuk, celaka mereka. Mengapa? Apakah kurang pinter? Apakah kurang manajemen? Apakah kurang solid? Apakah kerajaan itu banyak korupsi? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Akar permasalahannya adalah mereka berubah menjadi tidak mengasihi Tuhan. Mereka berubah menjadi tidak taat, anggap remeh firman. Ya, datang Nabi, ya lah ngomong aja deh kamu. Ya. Dikirim lagi Nabi, ya bertobatlah. Ngapain bertobat? Hidup kita enak di sini. Ini enak di dalam dosa, di dalam pendapat diri sendiri. Ini loh faktanya kita ikutin. Sampai akhirnya Tuhan menyatakan hukumannya. Asyur menghancurkan Israel, Babilonia menghancurkan Yehuda. Kematian, celaka, kutuk bagi orang-orang yang meremehkan firman, tidak mengasihi Tuhan. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, saya mau mengakhiri dengan apa yang dikatakan oleh Yosua. Sama ya kasusnya. Yosua pada akhir ya menjelang kematiannya. Pada akhir di mana dia akan meninggalkan bangsa Israel yang waktu itu sudah masuk di tanah Kanaan. Kalau Musa kan dia belum masuk ke tanah Kanaan. Yosua sudah masuk ke tanah Kanaan. Dia menyatakan hal ini juga, memberi pilihan. Lalu meneguhkan pilihan itu dengan perjanjian. Dalam kitab Yosua pasal 24, dia katakan, biarlah ini menjadi pilihan kita juga. Apa yang disampaikan oleh Yosua ini. Yosua pasal 24, saya bacakan kepada kita ayat 14.
Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau mungkin di depan kita akan terjadi, di mana orang tidak lagi menghormati firman, tidak lagi memegang firman, tidak lagi memegang kehendak Tuhan. Yang dipegang adalah pendapat dirinya. Fakta yang dia bisa petakan, dia bisa kalkulasikan. Ya, kenyataan yang dia lihat di depannya. Ya, yang dia pegang adalah akal budinya, pengetahuannya. Tapi Yosua katakan, kalau sekeluargaku, kami akan beribadah pada Tuhan. Kami akan taat firman Tuhan. Sekalipun mungkin gelombang ketidaktaatan kepada firman itu akan semakin besar. Bahkan mungkin ada di tengah-tengah kita orang percaya. Tapi pastikan diri saya dan diri Bapak Ibu Saudara-saudari. Pastikan anak-anakmu. Pastikan keluarga kita memilih apapun terjadi. Sekalipun sukar. Sekalipun sepertinya fakta yang terjadi, apa yang terjadi tidak mendukung untuk taat pada firman. Untuk mengasihi Tuhan. Tapi bagi kita, ketaatan, kasih kepada Tuhan itu harga mati. Nggak bisa dirubah. Nggak bisa ditawar. Karena kita tahu kita memilih hidup, memilih diberkati, memilih beruntung. Karena itu, karena kita sudah memilih kehidupan, berkat, keberuntungan itu, maka taatilah firman, kasihilah Tuhan. Maka pilihan itu akan diberikan Tuhan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita menyanyikan pujian yang dapat beri hidup. Hanya Tuhanku, hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kehidupan, berkat, keberuntungan bagi kita semua. Haleluya. kasih Tuhan yang beri damai kekal.
kekal hanya Tuhanku. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. Yang dapat hidup hanya Tuhanku. Haleluya. Yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Haleluya. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang sanggup memberikan kehidupan pada kami. Engkau sumber berkat dan keberuntungan bagi kami Tuhan. Kami kasihi Engkau, kami taati Engkau Tuhan. Biarlah pilihan yang kami buat membawa kami semakin mengasihi Tuhan, membawa kami untuk memegang firman apapun keadaannya Tuhan. Sekalipun sukar, kami tetap pilih firman-Mu, taat kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah kami semua. Lawat kami Tuhan. Oh Tuhan, Roh Kudus, Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus. Beri kekuatan, kesanggupan untuk tetap mengasihi Tuhan dan taat pada firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. Haleluya. Ikutlah Tuhan sekarang.
selamanya. Segala kesusahan yang tangguh, ya pimpin sampai surga. Haleluya. Ikutlah Tuhan sekarang. Amin. Haleluya. Kami ikut Engkau Tuhan. Haleluya. Selamanya. Segala kesusahan yang tangguh, Dia pimpin sampai surga. Haleluya. Ikutlah Tuhan sekarang. Ikutlah selamanya. Haleluya, haleluya. Segala kesusahan yang tangguh, Dia pimpin sampai surga. Haleluya, haleluya. Segala kesusahan yang tangguh, Ya pimpin sampai surga. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau kami diberikan kesempatan untuk beribadat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi Tuhan kerinduan dan keputusan kami. Kami mau ikut Engkau selamanya Tuhan. Apa yang Engkau kehendaki, kemana Engkau perintahkan dan suruh kami, kesitulah kami akan melangkah Tuhan. Perintah-Mu Tuhan adalah pilihan kami, adalah Tuhan ketetapan yang harus kami lakukan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dalam ketaatan dan kasih kami kepada Tuhan, maka itu akan mendatangkan kehidupan. Kami dipimpin sampai ke sorga, setiap kesukaran kami ditanggung oleh Tuhan, diberikan jalan keluar, diberikan pembelaan dari Tuhan atas setiap persoalan kesukaran yang terjadi. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kuatkanlah iman, percaya kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus apapun yang terjadi, kami tetap dalam kesetiaan kami dalam mengasihi Tuhan, dalam kesetiaan kami, dalam ketaatan kami kepada Tuhan, tidak luntur kasih dan iman ketaatan kami kepada Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Tuhan berikanlah kepada kami kehidupan itu, berkat-berkat itu Tuhan, keberuntungan itu, sertailah kami Tuhan Yesus. Dalam 1 minggu ke depan kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, rumah tangga kami ke dalam tangan Tuhan, mata pencarian kami, sertailah Tuhan, berkatilah Tuhan,
lindungilah Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan, maka ada kesanggupan kami melewati sepanjang minggu yang kami akan jalani Tuhan. Maka kami melihat berkat Tuhan, pembelaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tadahkan tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa biar berkat-berkat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, Engkau berikan kepada kami semua jemaat-Mu Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan iman-Mu terimalah berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.